bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Berindu ridha Allah, pendamba kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernah kita mendengar kalimat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita mendengar kalimat ikhlas, ikhlas, ikhlas. Berbuat karena Allah. Kita ingin mencoba menghadirkan pemahaman ikhlas yang mudah dan sederhana. Bagaimana? Kalau kita sholat selalu mengatakan lillah karena Allah. Akan tapi aktivitas kita bukan saja urusan sholat. Dan memang yang namanya ikhlas itu adalah berbuat hanya karena Allah. Akan tapi banyak pekerjaan kita lakukan bukan karena Allah, karena orang tua kita, karena ayah kita, karena teman kita, karena mungkin kita ingin naik pangkat dan seterusnya. Lalu bagaimana? Apakah itu bisa disebut karena Allah? Jawabnya adalah bisa. Anda berbuat karena orang tua, bisa saja dihubungkan dengan Allah nanti pada akhirnya. Nah sekarang bagaimana menghubungkan ini? Agar semua aktivitas, semua yang kita lakukan ini adalah dengan Allah dan karena Allah. Memang yang namanya ikhlas sangat pribadi sekali. Kita tidak tahu hati orang. Bisa jadi seorang berbuat kelihatannya karena Allah, tapi bukan karena Allah. Akan tapi secara umum mari kita sadari bahwasanya menyambungkan amal kita dengan Allah itu sangat mudah sesungguhnya. Di saat Anda melakukan satu perbuatan pekerjaan, mungkin Anda pengen disanjung oleh bos. Lalu setelah disanjung, Anda mendapatkan bonus. Bagaimana urusan pekerjaan begini dapat bonus kok dapat karena Allah? Iya. Yang menjadikan karena Allah adalah setelah itu rezeki yang Anda dapat Anda gunakan untuk apa? Nah ini. Selagi Anda di dalam bekerja, Anda serius. Bahkan mungkin biar dilihat oleh bos. Kemudian setelah dikasih apresiasi, kasih sanjungan, mungkin dapat bonus dan seterusnya. Lalu Anda setelah itu berpikir, ini rizki yang aku dapat, aku gunakan untuk biaya sekolah anak-anakku. Memberi nafkah untuk anak istriku. Nah, ini menjadi sesuatu yang mulia. Jadi kelihatannya pekerjaan tadi biasa saja, akan menjadi karena Allah, karena tujuan Anda. Biarpun tujuannya jauh di sana. Anda berbisnis dengan bisnis yang Masya Allah. Bisnis besar. Seolah-olah hanya dunia. Bahkan di situ dia ada seolah-olah tidak ingat Allah dan sebagainya. Akan tapi Anda sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwasanya setiap keuntungan daripada bisnisku ini harus ada untuk Allah. Maka sepanjang Anda berbuat, biarpun mungkin saat itu Anda tidak ingat Allah, Anda karena sibuk dengan kesibukan Anda, maka itu sudah karena Allah. Dan dengan Allah karena apa? Anda punya niat baik. Setelah mendapatkan keuntungan, Anda ambil dari sebagian keuntungan untuk Allah dan Rasulnya. Selagi Allah Anda ikut sertakan di dalam niat Anda waktu Anda mulai pekerjaan, maka itu menjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Anda dengan siapa saja coba? Dengan siapa saja. Anda bisa menjadikan semua pekerjaan Anda karena Allah. Ya. Makanya ini pekerjaan halal. Kalau maksiat nggak mungkin dong, nggak bisa dihubungkan dengan Allah. Saya mencuri karena Allah nggak ada. Melakukan keharaman karena Allah nggak ada. Ini halal, kerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal yang semula biasa saja, akan tapi bisa kita maksudkan, kita niatkan itu semua karena Allah SWT. Bahkan begitu sebaliknya, jika orang sudah kenal Allah, ingin menjadikan aktivitasnya semuanya dengan Allah karena Allah, maka susah melakukan keharaman. Dia sudah merencanakan bahwa saya akan berbisnis dan untuk Allah, agar aku mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Mustahil dia mengambil bisnis yang haram. Karena dia ingat Allah. Ingat Allah. Maka ayo semuanya yang ingin bekerja, sebelum Anda mulai bekerja, Anda hadirkan
kesadaran niat, ya Allah, aku akan bekerja ke kantor. Dan aku berniat, nanti di akhir saat mendapatkan gaji, aku rindu ingin menjadikan sebagian hartaku untukmu, ya Allah. Proyek besar, mungkin keuntungannya miliaran, diniatkan langsung. Berapa persen dari keuntungan aku berikan kepadamu, ya Allah. Kalau ini terus diingat oleh seorang hamba, maka ketahuilah, susah dia melakukan bisnis yang haram. Urusan dengan sesama, persahabatan, karena Allah. Susah jelas nanti. Aku bersahabat karena Allah mengajarkannya demikian. Kelihatannya kita dalam persahabatan untuk bisa minum teh bersama, ngopi bersama, candaria, ketawa-ketawa. Akan tapi di balik niat yang agung, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo jangan mengerjakan sesuatu apapun dari aktivitas yang kita lakukan kecuali kita sambungkan kepada Allah. Tinggal bentuk pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, itu bisa disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda main olahraga, sangat rugi kalau Anda olahraga ternyata tidak ada Allahnya di dalamnya. Langsung saya ingin olahraga demi menjaga kesehatan, langsung tambah. Semoga dengan kesehatan aku mudah beribadah. Karena Allah. Sehingga semua yang Anda lakukan termasuk olahraga. Sehingga setelah itu Anda tidak mungkin olahraga dengan cara yang haram. Karena Anda ingat Allah. Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas Anda. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa dengan Allah. Mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan fikir kita, zikir kepada Allah dengan hati kita, zikir kepada Allah, ingat Allah dengan anggota tubuh kita, perilaku kita, dan aktivitas kita. Sehingga kita menjadi golongan orang yang senantiasa dengan Allah. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan Allah dalam segala keadaan. Sehingga itulah keikhlasan, ketulusan yang sesungguhnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.